Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita masih belajar tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang ketiga. Anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kita diberi pemahaman, kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada pembelajaran hari ini Ibu membahas materi tentang pengaruh cuaca terhadap pembuatan garam dan pola gambar dekoratif pada kain tradisional. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian dapat mengidentifikasi pengaruh cuaca dalam berbagai bidang. Yang kedua, kalian dapat mengenal pola gambar dekoratif pada kain tradisional. Anak-anakku, kondisi cuaca yang tidak menentu menyulitkan para petani garam untuk memproduksi garam. Anomali cuaca membuat mereka kesulitan karena proses produksi garam benar-benar terganggu, sehingga beberapa petani garam memilih berhenti memproduksi garam dan beralih ke usaha pertambakan. Kondisi seperti itu dikeluhkan oleh Santoso, petani garam di Kecamatan Trangkil. Dia mengatakan hingga sekarang ini produksi garamnya masih belum maksimal. Bahkan dalam proses produksi, dia selalu khawatir jika hujan terjadi tiba-tiba. Kemarin masih hujan terus, kondisi cuacanya tidak menentu. Kami takut berspekulasi meskipun harganya saat ini tergolong mahal. Rawan bagi petani dalam memproduksi garam ketika cuaca tidak stabil. Jika tiba-tiba hujan, produksi terancam gagal. Apalagi jika hujan terjadi saat penjemuran air garam mulai dilakukan. Menurutnya, cuaca tahun ini tidak seperti biasanya. Pada bulan April, kata dia, seharusnya telah memasuki musim kemarau panjang. Tetapi sampai saat ini, terkadang hujan masih juga datang. Jadi, cuaca sangat berpengaruh dalam pembuatan garam. Anak-anakku, minggu lalu sudah kita pelajari gambar dekoratif. Gambar dekoratif yaitu gambar yang bercorak dekor dipakai untuk menghias. Ada 3 unsur dalam karya atau gambar dekoratif. Pertama, titik. Jadi unsur titik paling dasar dari seni rupa menjadi dasar seni. Di sini karena titik bisa melahirkan wujud ide atau gagasan, lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Yang kedua, garis. Kumpulan titik yang berbentuk
melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lainnya. Kemudian ketiga, bidang, yaitu kemampuan garis yang dipertemukan antara ujung pangkalnya. Bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda-benda dua dimensi. Selanjutnya, pola dekoratif pada kain tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Pola dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor. Pada dekor tidak menampakkan isi, jarak perseptif, dan tidak menyerupai bentuk yang sebenarnya. Pola dekor tampak pipi dan datar. Pada dekor sering dipakai sebagai penghias bidang datar. Namun, pola dekoratif tidak hanya digunakan sebagai penghias, tetapi dapat berfungsi sebagai karya seni. Anak-anakku, pola dekoratif merupakan pola dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda. Misalnya, gambar dinding, hiasan keramik, motif batik, bordir, dan sulaman. Contoh motif dari Aceh dengan posisi mendatar serta tegak. Batik ini merupakan representasi atas fungsi dan arti sebuah pakaian bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian motif Jawa Tengah. Ciri khas batik Solo ini didominasi warna coklat dan kuning. Motif ini terkenal Sidomukti dan Parang. Sidomukti merupakan harapan-harapan agar pemakainya terus-menerus hidup dalam kecukupan. Sedangkan motif Parang adalah nasihat agar tidak mudah menyerah. Kemudian motif Sulawesi atau Toraja. Motif ini mirip sulaman tembakau sirih, dimaknai sebagai lambang kebesaran bangsa Toraja. Motif ini banyak menggunakan garis miring dan titik. Motif Kalimantan. Salah satu motif Kalimantan adalah batang garing, memiliki makna pohon kehidupan. Secara visual berbentuk seperti mata tombak yang mengarah ke atas. Menurut kepercayaan masyarakat suku Dayak adalah sumber segala kehidupan. Anak-anakku, dasar dalam membuat pola dekoratif adalah pola garis. Pola dekoratif terdapat beberapa bentuk garis yang digunakan. Perhatikan bentuk-bentuk garis berikut. Garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis silang, garis sejajar, garis siksak, garis spiral, dan garis gelombang. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah, materi hari ini sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas, Ibu diwapri. Dan untuk itu, Ibu berikan tugas pada penilaian pembelajaran 3, nomor 5 sampai 10, halaman 57 dan 58. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Dan Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.